Ya, halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini gue akan membahas mitos ya seputar tentang CV ATS. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, ini akan gue cantumin di description mungkin atau di sini. Ini contohnya kurang lebih CV ATS itu kayak gimana. Dan ini sumbernya itu dari Oxford ya teman-teman, Oxford. Yang mana ya sebenarnya konsep dari CV ATS itu sendiri sebenarnya itu format aja teman-teman, format atau layout. Jadi gue sering banget pas ketika gue nge-live ya di TikTok atau bahkan yang komen-komen aja di komen di VT-nya orang, TikTok-nya orang gitu. Banyak yang bilang bahwa, lah kak ini aku udah CV ku udah ATS tapi kok nggak lolos gitu. Jadi sebenarnya karena itu bentuknya format, jadi dia format kan, format atau layout. Fungsi utamanya adalah ya supaya dia lebih gampang untuk dibaca sama sistem. Karena ATS itu kan sistem teman-teman. Jadi setiap job portal di Indonesia atau di luar, yang besar juga ya, contohnya seperti Jobstreet, LinkedIn, Glints, Indeed, itu semua itu punya sistem ATS yang mana dia itu akan menyaring banyak CV yang mana itu nanti akan disesuaikan sama kata kunci yang dimasukkan sama HR gitu. Nah, si ATS ini nanti itu akan membantu si HR-nya untuk mencari yang paling relevan gitu. Jadi dia itu sebenarnya hanya yang diketahui orang itu, ATS itu hanya format aja sebenarnya, yang mana kebanyakan kata kuncinya itu kadang nggak match sama yang dicari sama HR. Makanya even kita, semisal kita itu cukup qualified ya, bahkan kita punya pengalaman juga, tapi kalau kata kuncinya itu nggak sesuai dengan yang dicari sama HR, itu akan, ya kita nggak lolos, kita nggak akan tersaring istilahnya sama ATS sistemnya dari job portal itu sendiri gitu. Makanya yang paling penting sebenarnya dari CV ATS itu adalah ya isinya gitu. Jadi isinya itu teman-teman harus isi yang memang dicari oleh si HR-nya. Bisa jadi pengalaman, yang mana pengalamannya itu ya harus relate ya. Pengalaman yang ada di CV kita itu harus relate dengan posisi yang kita lamar gitu. Jangan sampai nggak relate. Kadang kalau nggak relate, kita biasanya itu dari sistem CV ATS friendly-nya atau sistem CV ATS yang penyaringnya itu, dia nggak akan melolos, dia akan tetap menyaring, nggak tersaring gitu. CV kita itu nggak akan tersaring gitu, atau nggak akan diambil oleh sistemnya gitu. Jadi ya akan di skip aja gitu sama sistemnya. Jadi saran gua harus diisi ya teman-teman ya untuk si CV-nya itu. Mungkin dari segi pengalaman, teman bisa coba aja intern. Kalau misalnya internnya nggak bisa yang dari kampus Merdeka, ya udah cari aja intern yang mandiri gitu. Jadi nggak sekedar magang, tapi ya udah intern mandiri gitu teman-teman. Terus juga jangan lupa selain intern juga bisa coba volunteer atau mau masuk NGO itu juga bisa. Terus juga kalau yang gue lakuin sendiri itu adalah freelance gitu. Jadi teman-teman bisa mencoba itu semua. Jadi jangan sampai karena kita CV-nya udah ATS friendly tapi isinya ternyata ya nggak sesuai sama yang dicari sama HR, ya sama aja bohong gitu. Karena ya itu sebenarnya hanya layout aja teman-teman. Yang teman-teman lihat tuh hanya layout aja, tapi sebenarnya isinya itu yang paling penting gitu sih teman-teman. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga membantu. See you next video.